Perkenalkan, kami dari kelompok 1 hari ini akan mencoba untuk menjelaskan tentang implementasi jaringan, routing, dan juga keamanan jaringan. Di sini ada saya Wahyu, dan juga rekan-rekan saya ada Rasmat Ibnu Kausar, ada Suyanto, dan juga ada Raffi Ananda. Pendahuluan, jadi perkembangan cloud computing itu menghadirkan efisiensi dan juga skala tinggi. Namun, secara ancaman, keamanan data, dan juga privasi itu tentu saja meningkat. Lalu untuk enterprise architecture diperlukan untuk mengelola dan mengamankan aset informasi. Di antaranya adalah untuk menjelaskan strategi IT dan bisnis untuk efisiensi dan juga keamanan. Secara topologi kita bagi menjadi 4 segmen. Ada LAN, ada DMZ, ada WAN, dan juga ada untuk VPN. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, kita punya 3 kantor, di mana ada kantor pusat itu ada di Jakarta, terus juga ada kantor cabang di Bekasi dan juga Tangerang. Kedua router Bekasi dan juga Tangerang itu akan tunneling ke kantor pusat agar dapat akses ke server yang ada di kantor pusat. Di antaranya ada server farm dan juga ada server DMZ yang nantinya akan bisa juga diakses oleh PC Home melalui IP public. Untuk addressing, di sini kita bagi 3 kantor, di antaranya ada router Jakarta itu di IP public 203.111.3.5, ini untuk peer-to-peer antara router dan juga ISP. Terus ada IP di VLAN 10, itu IP-nya 1.0/24, IP di VLAN 20 itu IP-nya 100.0/24, dan untuk PC Jakarta 1 dan Jakarta 2 kita bikinkan di HCP server, supaya nanti kalau ada PC-PC baru yang ada di kantor tidak perlu config IP address, melainkan dia langsung dapat IP address melalui DHCP server yang ada di router Jakarta. Untuk server kita bagi 2, ada farm, ini yang hanya boleh diakses dari internal, IP-nya itu 100.100. Untuk DMZ-nya ini yang bisa diakses melalui IP public, itu IP-nya ada di 100.10. Untuk di Bekasi kita pakai segmen 2.1 atau 2.0/24. Untuk di Tangerang kita pakai 3.0/24. Untuk home-nya kita pakai di HCP server. Untuk routing convergence di sini kita bikinkan default route itu mengarah langsung ke ISP, di mana IP ISP adalah 101.3.1. Untuk routing IGRP kita buatkan sebagai backup. Jadi kita advertise network lokal yang ada di router Jakarta dengan routing ID-nya 111. Nah, untuk routing utamanya kita menggunakan OSPF, di mana kita menggunakan 2 area di sini. Area 0 untuk backbone atau area untuk di interface tunnelnya, sedangkan area 1 untuk internalnya. Jadi nanti untuk routing di area Jakarta pakai 1, untuk Bekasi pakai 2, untuk yang Tangerang pakai area 3. Next-nya akan dibantu oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, di sini ada routing converge di mana ada gateway. Jadi semua traffic ke jaringan yang tidak dikenal akan diarahkan ke ISP. Default route status sebagai jalur keluar utama. Jadi di sini ada entry C, jaringan yang langsung terhubung ke router, ada tunnel 0, tunnel 1, LAN Jakarta, server atau DMZ, VPN, dan link WAN ke ISP. IP memiliki interface router sendiri. Dan entry O, jaringan LAN cabang lain yang dipelajari lewat OSPF. Lewat tunnel 0 dan tunnel 1. Tunnel 0 dan tunnel 1 menandakan adanya VPN satu set antar lokasi. Dan di sini ada status P. Pasif, semua root dalam kondisi stabil, tidak ada perhitungan ulang. Artinya tidak ada kegagalan link. Dan ada 192.168.3.0 dan 192.168.2.0. Ini tidak punya successor.
infinity, artinya root ini dipelajari via EJRP, tidak dipakai karena OSPF lebih prioritas. Jadi IRGP-nya hanya sebagai backup. Dan ada 192.168.100. Terus ada satu suksesor melalui Ethernet 0. Jaringan server lokal aktif dan digunakan. Dan ada 10.000, 10.0004, satu suksesor terhubung langsung via tunnel 0 dan tunnel 1. Dan ada 192.168.1.0, satu suksesor LAN Jakarta via internet 0/3. Terus ada 192.168.215, satu suksesor koneksi VPN client via virtual access dan visible distance. Nilai metrik EGP terbaik ke tujuan tersebut. Nah, di sini ada OSPF multi area. Konfigurasi OSPF router Jakarta. Routing protokol OSPF proses ID 1, router ID 111 sebagai identitas unique router. Area OSPF ada area 0 backbone jaringan antar router dan area 1 jaringan LAN. Dan keamanan autentikasi OSPF message digest MT5 pada area 0 dan area 1. Terus ada optimasi dan keamanan interface. Passive interface diterapkan pada interface LAN, mencegah pertukaran hello OSPF yang tidak diperlukan. Konfigurasi ini menghasilkan routing dinamis yang aman, efisien, dan terstruktur dengan pemisahan backbone dan jaringan internal. Nah, di sini ada konfigurasi OSPF router Bekasi, router protokol OSPF proses ID 1, router ID 2222 sebagai identitas unique router, area OSPF 0, dan area 2 jaringan LAN 0 backbone jaringan antar router. Terus keamanan sama ya seperti sebelumnya, message digest 5, area 0 dan area 2. Terus optimasi interface, passive interface Ethernet 0/3 untuk mencegah hello OSPF ke jaringan LAN. Router Bekasi terhubung ke backbone melalui area 0 dan melayani jaringan lokal di area 2 dengan routing OSPF yang aman dan efisien. Di sini ada OSPF router Tangerang dengan router ID 333 sebagai identitas unique router. Area OSPF yaitu area 0 backbone jaringan antar router, area 3 jaringan LAN 192.168.3.0. Keamanan autentikasi OSPF message digest juga. Optimasi interface, passive interface Ethernet 0/3 untuk pencegahan pertukaran hello OSPF pada jaringan LAN. Router Tangerang terhubung ke backbone area 0 dan mendistribusikan routing ke area 3 secara aman, efisien, dan tersegmentasi. Dan ada EJRP backup. Oh, udah ya. Mungkin bisa dilanjut. Oke, Yang saya lain. lanjutkan EGRP backup, yaitu dari Jakarta di stand EGRP 200/200. Semua router menggunakan EGRP AS100. Perintah network menunjukkan jaringan mana saja yang diklaim ke EGRP. Jakarta mengiklankan jaringan paling banyak dan mengatur administratif distance EGRP menjadi 200 distance. Mengaktifkan passive interface pada beberapa interface agar mengirim update EGRP. Memiliki router ID 1.1.1.1. Yang kedua ada Bekasi mengiklankan jaringan 10.0.0.0 dan 192.168.2.0 menggunakan passive interface Ethernet 0/3. Router ID-nya 2.2.2. Yaitu yang ketiga ada Tangerang mengiklankan jaringan 10.0.0.4 dan 192.168.3.0 menggunakan passive interface Ethernet 0/3, yaitu router ID-nya 3/3 3.3.3.3. Kemudian ada access list ACL standar NAT overload digunakan untuk NAT ke internet atau PAT atau net overload, mengizinkan jaringan 192.168.1.0/24.
Artinya dua jaringan lokal ini boleh keluar dari internet menggunakan satu IP public. Yang kedua ACL Extended DMZ Port digunakan untuk DNA-net, akses dari luar ke server DMZ, mengizinkan akses SSH port 22 ke 192.168.100.10. Yang kedua akses HTTPS port 443 ke server 192.168.100.10. Setelah itu DNI IP any menolak semua akses lain sehingga server lebih aman. Yang ketiga ada ACL Extended NAT VPN XEM digunakan untuk NAT Exemption VPN Remote, mengizinkan komunikasi tanpa NAT antara jaringan 192.200.0/24 192.168/100.0/24. Yang kedua DNI IP 192.168.200 mencegah jaringan VPN terkena NAT ke tujuan lain. Selanjutnya firewall, konfigurasi zone based firewall atau ZBF. 1 security zone memiliki 4 LAN, DMZ, WAN, sama VPN. Security zone ini digunakan untuk mengelompokkan interface berdasarkan tingkat kepercayaan. Yang kedua ada zone pair atau arah lalu lintas. Zone pair ini terbagi menjadi menentukan arah komunikasi antar zone. LAN sama dengan DMZ sama dengan akses internet internal ke server publik. LAN akses user ke internet. LAN VPN akses user ke jaringan VPN. VPN WAN traffic VPN menjadi internet. VPN DMZ akses VPN ke server DMZ. WAN DMZ akses publik ke server DMZ. Setiap arah harus dibuat dua zone pair terpisah. Yang ketiga ada service police atau inspect. Server police tipe inspect mengaktifkan stateful inspection. Hanya traffic yang sesuai police yang diizinkan. Setelah itu pass all mengizinkan semua traffic digunakan untuk kebutuhan khusus, misalnya public ke DMZ. Yang selanjutnya firewall, classic map, zone based firewall. Fungsi classic map, class map digunakan untuk klasifikasi jenis traffic, menentukan protokol apa saja yang akan diperiksa atau inspect oleh firewall. Digunakan sebagai acuan dalam police map. Daftar class map dan fungsi. LAN VPN class mengizinkan trafik ICMP, TCP, dan UDP antara LAN dan VPN. WAN DMZ class mengizinkan trafik TCP dan ICMP dari WAN ke DMZ atau akses server publik. LAN WAN class mengizinkan trafik ICMP, TCP, dan UDP dari LAN ke internet. VPN DMZ class mengizinkan trafik TCP, UDP, dan ICMP dari VPN ke DMZ. LAN DMZ dan class mengizinkan trafik TCP, UDP, dan ICMP dari LAN ke DMZ. PPTP class mengizinkan trafik TCP untuk kebutuhan koneksi VPN PPTP. Karakteristik konfigurasi menggunakan match any. Salah satunya yang cukup untuk dilewatkan diterapkan dengan semua tipe inspect, mendukung stateful inspection. Setelah itu firewall, police map Sorry, Mas. firewall. Nextnya Boleh. udah slide 16 soalnya. Oke. Oh belum ya lanjut ya. Oke, lanjut. Sorry. Police map firewall inspect base. Tujuannya mengatur lalu lintas jaringan antar LAN, WAN, VPN, dan DMZ dengan prinsip secure by default. Kebijakan utama inspect yaitu trafik diizinkan dan diperiksa atau stateful. Yang kedua ada pass, trafik langsung diizinkan. Yang ketiga ada drop, trafik ditolak. Ringkasan police, LAN, WAN, DA1 atau DMZ atau VPN, inspect trafik yang diizinkan. Silang atau default drop, VPN, LAN, DMZ, inspect sesuai rute, dan default drop atau kecuali VPN DMZ pass. WAN VPN pass mendukung VPN atau IPsec. WAN DMZ inspect service tertentu atau default pass all semua trafik diizinkan. Site to site VPN. VPTP Remote Access, VPN Group VPT, VPN mengaktifkan layanan VPN, akses dialin, dan protokol PPTP menerima koneksi user PPTP.
Virtual template 1, template interface untuk user VPN, local name R Jakarta, identitas router Jakarta, username remote user, password VPN global 123, akun login PPTP, VPN site to site ke Bekasi menggunakan tunnel 0, interface tunnel 0, interface VPN ke Bekasi, IP addressnya 10.0.0.1/30, IP sama dengan IP tunnel Jakarta. Router EGRP 100 dengan MD5 Authentication, OSPF V3 point-to-point dengan MD5, Key Globotex 2026. Zone member security VPN interface masuk ke server zone VPN. Tunnel source internet 0/0, tunnel destination 200.0, 203.0.113.10 sama dengan router Bekasi. Oke, baik. Di sini ada site-to-site VPN. Pertama, interface tunnel 1 VPN ke Tangerang. Interface tunnel 1 VPN site to site Jakarta Tangerang. IP address 10.005/30, IP tunnel sisi Jakarta. RP AS100 plus MD5, routing dinamis dengan autentikasi, OSPF V3 point-to-point, MD5 Key Globotex 2026. Zone member security VPN, masuk zona keamanan VPN. Tunnel source Ethernet 0/0, kemudian tunnel destination 203.0.113.14 itu router Tangerang. Fungsi jalur VPN aman Jakarta Tangerang dengan routing dinamis, interface virtual template 1, VPN PPTP remote user dipakai oleh user PPTP yang dialin ke Jakarta. IP unnumbered Ethernet 0/310, pakai IP interface LAN. RP dan OSPF tetap aktif agar user PPTP ikut routing internal. Per default IP address full VPN full, IP otomatis untuk user VPN. Zone member security LAN, user dianggap bagian dari LAN. PPP encrypt MPPE 128, enkripsi PPTP. PPTP authentication MSCP2, VPN autentikasi user. Fungsi memberi akses aman remote user ke jaringan internal Jakarta. Kemudian ada satu VPN yang interface VPN to Jakarta, dan sini ada tunnel 0 dipakai sebagai VPN ke Jakarta. Masing-masing lokasi punya IP tunnel berbeda. 10.002/30 untuk Bekasi, 10.006/30 untuk Tangerang. Routing menggunakan IRGP S100 dengan autentikasi MD5 keychain RGP juga dikonfigurasi OSPF V3 point-to-point dengan MD5K Globotex 2026. Tunnel source itu Ethernet 0/0, tunnel destination 203.0.113.5 itu untuk router Jakarta. Baik, terima kasih untuk presentasinya. Berikutnya kita akan coba untuk melihat hasil dari konfigurasinya, di mana di sini sudah saya siapkan PC Jakarta 1, ada 2 server, FAM dan juga DMZ, di mana FAM ini hanya bisa diakses melalui internal, dan DMZ ini bisa diakses melalui PC Home melalui IP public yang sudah kita berikan, di mana IP-nya itu 203.0.113.2/29. Nanti kita akan coba akses. Nanti kita juga coba akses dari PC Bekasi 1 dan juga PC Tangerang 1. Oke, sekarang kita buka aja. Di sini ada PC Jakarta 1. Itu kita coba untuk akses langsung ke web server yang ada di sini. Di mana di sini ada 2 web server yang kita sediakan untuk internal dan juga eksternal.
Sebentar, saya buka dulu. Ada nge-lag. Kita close dulu. Oke. Di sini IP-nya kita masukkan 100.100 dengan port yang diperbolehkan adalah port 443. 2.168.100.100 portnya 443. Dan kita bisa melihat web servernya dapat diakses. Terus juga kita bisa coba akses ke 100.10 portnya juga sama 443. Di sini kita bisa akses ke DMZ melalui IP lokalnya. Oke, nextnya kita coba yang di PC Bekasi. Di PC Bekasi kita coba ping ke arah PC yang ada di Jakarta dengan IP 1.2. Kita bisa lihat ini langsung jalan karena VPN satu satunya sudah berjalan. Apabila kita trace ke arah PC yang ada di Jakarta, berikut hasil tracingnya dia akan melalui IP tunnel antara Jakarta dan juga Bekasi. Oke, nextnya kita coba lihat PC Tangerang itu menggunakan IP 3.2. Ini kita buka yang Bekasi, kita coba tracing antara Bekasi dan juga Tangerang. Di mana dia akan melewati 2 IP tunnel. Pertama dia ke Jakarta, habis dari Jakarta baru dia balik ke Tangerang. Artinya tunneling ini akan sampai apabila PC Jakarta atau router Jakarta itu bisa menghubungkan tunnel di antara kedua set tersebut. Oke, dari Tangerang kita coba akses web servernya, apakah bisa melalui IP lokal atau tidak. Kita tunggu sebentar. Ya, kita coba akses web server dari PC Tangerang, Bekasi. Di sini ke 100.100, kita coba yang internal dulu. Nah, kita sudah bisa akses untuk ke eksternalnya, itu juga untuk yang DMZ, kita coba akses ketiga, dan juga bisa diakses dari Bekasi. Sekarang kita coba yang dari Tangerang, sudah bisa diakses, terus yang dari Bekasi juga kita coba akses ke DMZ, bisa diakses. Next, challenge berikutnya adalah PC Home. PC Home ini PC yang tidak punya set to set antara router Jakarta, router Bekasi, dan juga Tangerang. Jadi dia tidak bisa akses ke server-server internal. Kita coba buktikan, kita ping ke IP yang ada di Jakarta, misalnya ke server PAM 100.100, di mana dia unreachable, ke 110 juga unreachable. Maka kita akan coba panggil web servernya melalui IP public, di mana IP-nya 203.0.113.2 portnya itu di 443. Oke, dan ini kita bisa langsung akses web servernya dari luar. Dia akan dikasih publish melalui IP public 113.2. Oke, bagaimana caranya agar PC Home ini bisa juga akses server atau PC-PC yang ada di kantor dengan cara lokal? Kita aktifkan VPN-nya. Di sini kita sudah buatkan PPTP VPN. Bisa tinggal kalau kita lihat konfigurasinya di sini, dia tembak ke IP public yang ada di router Jakarta dengan username password seperti yang sudah diberikan tadi, remote user, dan juga passwordnya kita masukkan. Lalu kita tinggal connect di sini. Oke, kita coba ping yang tadinya tidak bisa atau tidak berjalan, sekarang sudah bisa berjalan, artinya sudah reply dari VPN user untuk menuju ke router Jakarta atau network yang ada di Jakarta, Bekasi, dan juga Tangerang. Kita coba ping ke IP yang ada di Bekasi, contohnya 2.2, dia juga sudah reachable. Terus kita coba ping ke Tangerang yang IP 3.2, itu juga sudah reachable. Artinya user yang ada di PC Home ini sudah bisa akses ke web server internal yang ada di kantor. Mungkin demikian presentasi dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.